India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah, Ustaz Habib Ghazali dan Pak Bibit, kemudian yang terhormat Pak Ketua PCM-nya masih Tadi Pak, oh yang tadi iya Pak tadi pamitnya pagarnya Pak Parman. Pak Parman yang rumahnya ini lah. Saya kenalannya itu cuma Budi karena mertua saya itu rumahnya di Karangkemiri Maos, tetangganya ini. Nah, saya aslinya dari Demak, Pak. Kontentingan saya Demak ini dari Demak. Enggak ada ya? Enggak ada. Demek ada ya? Demak. Bok. Diizinkan saya menyampaikan sedikit kepada Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Fattaqullaha, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah kemudian taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah itu lebih baik bagi kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepikiran dirinya, kebakhilan jiwanya, fa ulaika humul muflihun. Di dalam tafsir fi Dhilalil Quran itu dikatakan takwa itu adalah halatun taj'alul qalba yaqdan hasasan sya'iran billah khaifan mustahyian ayyatru'a alaihi Allahu fi halatin yakrahuha. Kurang ganter gitu. Saya pakai ini kan. Oke, ini tidak andarin sini tidak karena tak bawa baiklah. Jadi di dalam tafsir Dhilalil Quran itu dikatakan takwa itu adalah sebuah keadaan yang menjadikan hati kita melek, yaqdan, hasasan, berperasaan, syairan, bersyair tentang Allah Subhanahu wa taala, khaifan mustahyian, merasa takut dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan atau terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menyambungnya, dengarkan. Jadi kita punya telinga itu untuk mendengarkan. Isma'u wa ati'u, kalau sudah mendengar ya, jangan cuma didengerin aja, tetapi taatlah.
seorang kader ya, seorang kader Muhammadiyah kalau bisa ya, begitu kita menyampaikan kepada seseorang, dia kemudian mau mendengar dan mau taat gitu. Jadi kalau ada orang yang tertarik kepada kita, kepada gerakan gerakan keagamaan yang berkemajuan di Muhammadiyah ini, kemudian tarik saja ya, kita sampaikan hal-hal yang terbaik dari Muhammadiyah ini ya, tentang Islam yang berkemajuan ini, kemudian kalau bisa dia juga taat kepada kita, taat kepada apa yang kita sampaikan, kemudian dia mengikuti. Jadi bukan cuma mendengar kemudian selesai ya, tetapi kita berpikir bagaimana supaya orang yang mendengarkan kita itu juga mengikuti langkah-langkah yang ya itu namanya keberhasilan dakwah. Namanya juga usaha ya. Ada usaha, kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya. Tapi itu semua harus diupayakan dengan yang sekuat-kuatnya, dengan yang sesungguhnya. Mencari uang saja ya. Kita itu kalau bermain-main saja itu sungguh-sungguh loh Pak. Iya betul. Kita itu bermain-main, kalau saya sukanya tenis Pak ya. Saya suka tenis, kalau saya tenis itu kalau main tenis itu saya sungguh-sungguh. Pokoknya begini, prinsip hidup saya ini ya, apa yang bisa kita lakukan itu kita bisa menjadi yang terbaik di situ. Saya main tenis pernah jadi juara di kabupaten ya. Jadi baru datang sekali, baru ada pemain baru gitu ya. Kemudian dia caranya menang bisa jadi juara. Nah itu pertandingan umum ya udah saya itu bayari pemain yang terbaik ya. Kemudian jadi partner saya ya menang ya, nomor 2 lumayan gitu ya, dapat piala ya, satu-satunya piala ya. Orang kalau main tenis sama saya itu senang karena apa? Saya suka ngejar bola kemanapun saya kejar sekuat-kuatnya gitu. Jadi sungguh-sungguh. Nah main-main saja ya, dalam bayangan saya Pak ya, bermain-main saja orang itu sungguh-sungguh. Orang mancing itu apa kusuknya dia, apalagi kita ini bukan bermain ini. Kita ini berada di persyarikatan ini, itu adalah bargainnya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Apa kata Allah? Ya, kata Allah apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Artinya apa? 1.000. Karena lho iki lho, aku ngomong 1.000 tenan. Enggak sih nanti sangat. Artinya ngajeng bisa ramu sing iso. Ya, hal adullukum napa artine? Ngajeng, monggo Mas. Kan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Satu orang saja aku ini dari satu. Hanya juga. Kalau Pak, kami tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ya, dari azab yang pedih ya. Dari azab yang pedih. Ya, terus untuk minuman Dari dari akhir. Waktu jahiduna di amwalikum. dan fi sabilillah jihad dengan harta Amwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. itu lebih baik ya. Baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik khairul lakum bagimu. Jika kali kamu mengetahui ya, yudkhilkum jannatin masuk surga. tajri min tahtiha al-anhar Dalamnya sungai yang mengalir. Wa masakin thayyibatan Dan diberikan kebaikan, tempat tinggal yang tinggal yang thayyibah baik. fi jannati 'adn Di
supaya Aja. dalam surga ada. Dzalikan fauzul azim. Demikianlah itulah kemenangan yang besar. Siapa? Satu saya. Nambahin saya ketemu ya ora apa. Ya, artinya mubalik Muhammadiyah itu ya. Mas sithik-sithik niku kudu ngerti nggih. Pokoke bahasa Arab sing ngoten-ngoten niku, bahasa Al-Qur'an itu kalau kita menjadi mubalik Muhammadiyah harusnya ya tahu lah ya. Nah, pokoknya sungguh-sungguh itu loh. Baca Quran ya sungguh-sungguh ya. Baca Quran sungguh-sungguh ya. Ini kita sedang berdagang dengan Allah ya. Tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah orang tadi saya ini apa masalah main-main aja orang tuh sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya tuh mak karo kancane kula sing jenengane bengi niku wis iso enos. Bengi niku wis mimpi arep enes iso niku. Poso-poso niku ben sore ndok enos ta iki. Lah ya Allah tenan kaya apa meneh wong sing wis nang gawean ya. Nah, menurut saya orang Muhammadiyah itu ya kayak bapak saya ya. Begitu pensiun, nah kalau wong liya ora digawean iku Pak orang begitu pensiun kan ora digawean. Niku senengane dolanan gitu. Dolanan apa lah sing seneng nggo olahraga ya olahraga, sing seneng mancing ya mancing, isine dolanan tapi sungguh-sungguh mereka itu. Nah kita ini sekarang ada yang menjadi lahismu, ada yang aktif di apa? Kita semuanya berusaha untuk bersungguh-sungguh karena apa? Kita sedang berdagang dengan Allah. Jangan menipu Gusti Allah, tidak bisa ya. Kalau dagang kali menungsa niku kadang-kadang bisa diapusi gitu. Tapi nak dagang kalau Gusti Allah, kalau kita sungguh-sungguh beriman sungguh-sungguh, kemudian kita berdagang sungguh-sungguh dengan Allah. Tadi beriman ya, kemudian berjihad dan sebagainya sungguh-sungguh, maka insya Allah kan tidak akan pernah membelenjani janji, mesti diparingi kalau Gusti Allah. Oh masang api, masang api, apa jadi? Jadi kan aku dulu masjid ini ya misalnya, aku dulu masjid ini sederhana ya, tetapi ya agak sempit, tapi jadi kelihatan makmur ini loh, ramai banget. Kenapa jadi gede banget kayak diisi wong semene. Lah masjid semene nggih diisi wong semene. Goro semene niku wis ketok luar biasa niki rame. Nah masjid kegedean malah. Nggih. Alhamdulillah ya. Yang penting itu adalah kualitasnya. Insya Allah satu saat nanti moga-moga ada yang kaya raya membangun masjid ini. Ya. Tapi indah itu seneng. Mungkin tapi indah nih. Ya. Jadi saya juga begitu Pak. Kalau rumah saya itu pokoknya sing penting resik terus rapi, orang sapi api. Tapi kalau masjid sebisa mungkin bikin masjid, bikin sekolahan, sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah itu yang paling baik. Bangunan yang indah yang orang itu senang lihatnya itu. Kalau itu prinsip saya ya. Nah, kembali ke tadi ya. Wasma'u wa ati'u khairal yanfusikum wa ati'u wa anfiqu khairal yanfusikum, masalah infak ya. Infak. Wa anfiqu, infaklah. Itu adalah cara hidup terbaik. Ya. Faqidu syai'i la yu'ti. Nek nanti duit ora iso infak, kira. Faqidu syai'i la yu'ti. Artinya apa? Wong sing ora duwe apa-apa, nggih, yo ora iso menehi gitu. Punyanya tenaga, bisa memberikan tenaga. Punyanya pikiran, bisa memberikan pikiran. Punya harta, bisa memberikan harta. Gak punya pikiran, malas berpikir, dia tidak akan bisa memberikan pikirannya. Malas bekerja, tidak punya duit, dia tidak akan bisa memberikan infak sedekahnya. Lah ya semua ana duwite gitu. Saya ini apa-apa butuh duit gitu, mang sampun gitu. Melu kegiatan Muhammadiyah bedino jare duit. Iki ya, urunan pokoknya iki ujung tombak pokoknya ya tenagane ya
dikasihkan itu biamwalikum mbak musikum tadi itu, tapi kan ganjarannya swarga, gitu. Ganjarannya swarga, makanya kalau bekerja itu yang sungguh-sungguh gitu, bekerja yang keras, ya. Bekerja yang sungguh-sungguh. Dan saya ini dulu termasuk wong sing bodoh gitu, Pak. Ini cerita masa lalu saya nih. Sekolah niku arep PDU. Wong wis mikir ya Allah, wong tua mesti anu ya nangis ya nek aku ora lulus. Wong kula niku ipene gur. Sekolah niku mangsaku angel banget nggih. 2 tahun niku wis meh PDU kula. Masalahe ipene rendah nggih. Lho, ipene kula rendah banget ya. Kemudian mulai tahun ketiga, kemudian saya semangat, akhirnya nilainya munggah, wis lolos ora sedo video. Nah, nilainya padha karo sing wingi, wis ora iso dadi dokter, wis out gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya meskipun harus lama sampai 10 tahun saya kuliah, kemudian saya belajar ya. Ya semua itu kadang-kadang ya dari kata-kata kita yang merupakan doa. Jadi saya pernah bilang begini ya, sama jadi dalam golehan pun golehan, candaan itu ya sing kalau bisa itu yang serius. Candaan itu yang serius ya. Saya pernah bilang sama teman-teman saya begini, waktu saya masih di Demak ini. So aku nak neng Cilacap melu bojoku, istri saya kan PNS juga, jadi saya bilang teman, aku nak melu bojoku neng Cilacap, aku harus nuduh Pertamina loh. Waktu itu saya nggak tahu Pertamina itu kayak apa loh Pak. Saya nggak pernah tahu. Tapi maksud saya menyampaikan itu bukan dengan gaya sombong ya, karena saya tahu diri gitu. Saya itu juga bukan orang pintar, bukan dokter yang pintar, bukan ya. Saya termasuk nilainya itu nilai rendah lah, termasuk nilai yang ya. Juga kalau misalnya di tes tenanan ya, tinggi badan, kemudian warna kulit gitu ya ora masuk ya. Aku 153 misalnya ora cocok jadi dokter ning apa? Ning Pertamina, awake remah gitu. Ayo cilik kan. Tapi namanya rezeki ya, Pak. Mungkin doanya waktu itu saya ya. Ya waktu itu saya bilang sama teman, insya Allah aku akan di Pertamina lah, tau lah, kerja di Pertamina. Sampai di Cilacap itu, yang saya ini, ya ini cerita ya, makanya candaan yang serius sambil berdoa itu ya. Nah itu, sampai di Cilacap, itu ada dokter yang bilang ke istri saya, kayak bojomu boleh nak gawean, ayo nomor nganggur gitu ya. Nah, terus belum ring Pertamina, wah mau, saya mau. Saya itu kalau kerja nggak pernah pakai sepatu dulu, nggak punya sepatu langsung itu ya. Aku buku sepatu saya ketemu di pasar gede. Saya senang di sandalan sih ya. Ya senang di sandalan. Langsung saya menghadap, mau kerja, dia mau jawab. Besok, iya siap, dia tuh besok siap. Wah langsung begitu datang hari ini, besok saya sudah mulai kerja di rumah sakit Pertamina Cilacap. Jadi kadang-kadang ada candaan. Nah ini ada satu cerita yang apa namanya, dalam candaan itu aja ada keseriusan, ada doa itu ya. Itu saya dulu pernah, saya umrah dulu ya. Umrah pertama kali itu tahun 2010 itu 20 waktu itu lama banget. Nah itu lagi posisi saya pusing lah itulah, lagi banyak masalah ya. Kemudian saya izin sama direktur saya mau umrah lah. Mendadak banget cari di Jakarta nggak bisa, di Jogja ternyata di Jogja ada telepon, ini ada di Jakarta harus hari ini. Saya dari Jogja kemudian langsung ke Jakarta, daftar hari itu juga dan saya dapat yang terakhir sendiri, visa yang terakhir untuk kemudian Ramadan di sana sampai Idul Fitri. Ya, itu teman sekamar saya cerita begini, ya. Teman sekamar saya bilang gini, ya, apa namanya? Istrinya itu mau S3, mau S2 di Amerika, ya. Kemudian dia bilang sama istrinya begini, ya udah sana, Umi mau ke Amerika, enggak apa-apa. Untuk aku tak main Mekah lagi gitu. Ngomongnya kayak gitu. Padahal dia ya belum daftar umrah. Padahal dia belum. Tapi
Omongan begini didengar sama Gusti Allah. Didengar sama Gusti Allah. Berapa hari setelah itu, ya, istrinya udah berangkat ke Amerika S2, dia ditawari gratis umroh bersama saya itu. Nah, itu luar biasa ini. Jadi ada kesungguhan, makanya kalau bercanda jangan bohong-bohongan ya kan. Bercanda untuk aku mati piye loh. Mati tenan lho. Nah, bercanda niku yang sungguh-sungguh sing anu ya. Ketoke kok ora ya. Dia bercerita lagi, habis itu dia bangun rumah ya. Pernah dia bangun rumah, dikasih garasi, padahal dia nggak punya mobil ya. Terus kata dia bilang apa? Sama ibu temennya yang tanya, orang di mobil dari garasi, orang di sini karena Gusti Allah, benar itu ya. Ada proyek yang dia sudah lupa setahun atau 2 tahun yang lalu, ternyata turunnya pada saat dia bilang itu. Setelah itu turun proyeknya itu dan untungnya bisa untuk beli luar biasa kok. Ya. Jadi maka hidup itu yang sungguh-sungguh ya Pak. Hidup itu memang waktu kita nggak banyak ya. Waktu kita itu kadang kurang. Ya. Untuk ngurusi Muhammadiyah, ngurusi bojone, ngurusi anaknya, ngurusi gaweane, kesel aja Pak. Kesel. Ora iso praktek tekan sore itu kadang bengi isi pengajian. Gue yang ngurusi masjid dhewe, boleh sapi, boleh sumbangan-sumbangan. Agar bulan Ramadan seperti ini, kalau masjid saya Pak itu, saya ya, untuk kalian hormati, itu saya harus cari uang sampai 40 juta. Habis itu di bulan Ramadan seperti masjid di kampung itu, di tempat saya itu, bagi-bagi bagi-bagi bingkisan Ramadan untuk 200 orang. Nanti setiap Jumat harus bagi sayur sampai 200 orang. Setiap Jumat itu. Setiap Jumat nyari donasi untuk sekian ratus orang itu. Tapi kalau hari Jumat tuh wong saka donan barang itu kan belum masjid iku lho. Kalau donan niku enggak ada niku sing ngene kendeng niku kan. Buatan masyarakat situ aja, karena tempat saya itu kan termasuk kristenisasi Pak. Tapi dulu pernah tinggal di situ Pak. Pernah tinggal di situ lama. Jadi saya terusin beliau ini ya. Jadi itu kan pusat kristenisasi setelah saya tahu. Begitu saya tinggal di situ, oh jebule sing ning Jogja biyen zaman aku sering keliling tenggone Gunung Kidul, kalau Pak Jalan Musim zaman biyen niku oh jebule pusate teng mriki. Sopir-sopir sing ngedropi niku apa jenengane? Watu, pasir, truk-truk sing pirang-pirang ini kok saking kene sebulan ini. Baru saya tahu sopirnya ternyata tetangga saya itu. Dia mau drop ke daerah Gunung Kidul. Itu kan luar biasa kristenisasi pada tahun saya kuliah 90. Berarti kan sebelum tahun 90-an itu. Itu ternyata droppingnya itu dari yayasan yang di Cilacap saya. Mana truknya buahnya itu mengangkuti untuk membangun daerah-daerah miskin. Tapi sekarang alhamdulillah banyak yang Jalan Musim itu kan luar biasa ya di zaman dulu ya, keluar masuk. Jadi saya dulu macam mati namanya itu, kalau di malam minggu itu kita datang ke sana kemudian mulai ngaji, minggu esok balik gitu ya. Sama ya untuk mengembalikan konsep Kristen sudah banyak yang sudah kemudian masuk Islam lagi ya, kembali lagi Pak ya. Jadi faqidu syai'in la yu'ti ya. Berinfaklah sedekahlah ya. Faqidu syai'in la yu'ti, maka kita harus punya ya. Apa yang menjadikan kita kemudian banyak gagalnya? Yang pertama ya, dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Pertama, jangan terlalu menyesali apa yang sudah. Jangan hammi itu cemas terhadap masalah, terhadap hal yang akan datang. Jadi belum apa-apa itu sudah, saya termasuk orang cemasan Pak. Tapi pokoknya kalau cemas itu zikir aja, zikir ya Allah pasti bisa. Jadi jangan cemas terhadap hal yang belum terjadi. Ya, mintalah yang paling baik ya. Kemudian hazan itu adalah terlalu sedih atas yang sudah berlalu. Sing wis ya wis. Enggak usah terlalu bersedih.
Termasuk misalnya kita pernah melakukan kesalahan masa lalu kita yang hitam, tidak apa-apa, itu sudah berlalu. Kemudian yang penting adalah masa yang akan datang. Nah kejebelok lagi biar, ya wes bangkit lagi, kemudian lari lagi, kejebelok meneh bangkit lagi, baik Bismillah. Terus begitulah hidup sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita hanya bisa berusaha, hanya bisa meminta kepada Allah agar hidup kita ini lurus, lancang. Tapi kan jenengan manusia, mahalul fatah kan? Bisa, kadang salah, kadang keliru, kadang dia pusing, kadang gitu. Gitu kan ya, jeblok tangis, sampai kemudian kita menjadi mahir dan berdiri lebih istiqomah lagi. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Apa itu? Malas dan lemah. Mana kumpulan orang yang malas, maka dia kumpulan orang-orang gagal. Yang lemah juga kumpulan orang-orang yang gagal. Tetapi kalau kumpulan orang-orang yang kuat, yang ambisi kuat, punya tekad yang kuat, kemudian mimpi-mimpinya besar, ya, keinginannya itu besar, ya, maka itu akan menjadi kenyataan pada satu hari. Ketika Rasulullah SAW dengan kekuatan yang sangat sedikit, ya, membangun tarik Khandaq itu, ya, Rasulullah kan memukul palunya untuk memecahkan batu, kemudian beliau bilang apa? Kisra akan kita kalahkan, ya. Kemudian waktu itu Kisra dan dua kerajaan besar, ya, Rom, ya. Romawi akan kita kalahkan, Kisra akan kita kalahkan. Padahal waktu itu Nabi kan belum punya kekuatan apa-apa, tetapi mimpinya besar untuk rahmatan lil alamin. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Yang sekarang ini kita lihat besar, itu dulunya itu kecil, ya. Mulainya 1 miliar itu kan dulunya dari 1.000 rupiah, dari 50 rupiah, pasti dari itu. Ya. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk serius, sungguh-sungguh, ya, tidak malas, tidak lemah, ya. Dengan kekuatan apa yang ada sekarang ini, kita bersama-sama lillahi ta'ala, ya. Kalau bekerja ya sungguh-sungguh, ya, jangan malas, jangan, ya. Kalau aku senang golek duit, awet zaman kuliah senang golek duit, ya. Dodolan tak lakoni, gitu. Ning Malioboro niku dodolan kaligrafi, pulaan ning Demak, Bali yang terbalik ning omah, kula ngebis. Tapi mengke Bali ning balik meneh kuliah, kula tak travel masalahnya nggawa kaligrafi sak ada tawa-tawa iki dosen ning kula, kancane ning kula, mangke kula dodolan ning masjid pundi jenengane? Masjid sing Suhada di Jogja niku. Kemudian dodolan ning Malioboro. Kadang ya kadang papayu nggih. Lalu ana kancane rada iso nggo topi tapi ini ditutupi ngene. Nah, kancane sing itu sing ayu-ayu ngene. Ana apa? Kumpulnya ada di jengke ya. Isin tapi ya nak tuku ya senang karo duit ya. Senang golek duit ya, mulang ngaji, mulang bahasa Arab, mulang guru, dosennya kula tak warai, mati kula kecelakaan berat. Ya, ini gaji 50.000 nggak kula nampani. Ya. Mulang ngaji digaji sampai saya kula nampani, ya ora ditampani iki wong jaman semono mangan gur 70 rupiah, 100 rupiah. Gitu. Untuk gaji 200.000 kan lumayan niku. Kirimane wong tuane kula 200.000, 400.000 untuk ditakeh banget. Nah, Bapak sekalian, jadi itu yang masih muda-muda banyak nggak ini? Banyak. Tua-tua nih, boleh duit wis ora jawab. Ya, piye caranya ya? Piye caranya maunya itu ya? Kita sungguh-sungguh di dalam apa saja. Toh uangnya juga bukan untuk berfoya-foya, uangnya juga akan kembali kepada surga, insya Allah. Ya. Uangnya juga akan kita sedekahkan lagi. Karena tadi apa? Menal hamimana yang aja bapak saya, jubuni wal bukhal, jangan jadi orang pengecut, ya. Jubuni wal bukhal, jangan jadi orang yang pikir. Wa anfiqu wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka
ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keliling tawaf itu ya. Tawaf itu cuman berdoa Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Itu wis gumune ngono ta. Ya Allah, aku aja bakhil, aja kikir, aja bakhil, aja kikir, aja bakhil, aja kikir. Gumune niku ta. La yazidu ala dzalika, orang tambahane. Gumune kuwi bae. Kenapa doa seperti itu? Orang-orang bertanya, idza uqitu syuhha nafsi lam azli wa lam asrif. Aku nek ora bakhil, aku mesti ora akan berzina dan tidak akan mencuri, korupsi, nipu orang, nyulit duit orang belekke, kemudian utang orang nyaur nggih, ora kaya ngono. Kata dia. Wa idzar rajulu Abdurrahman bin Auf. Ternyata orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Bukan Auf tapi Auf. Ya. Auf dan lupa ya. Auf itu takut ya. Orang itu adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya raya tetapi orangnya sangat sederhana, sangat bersahaja, tapi luar biasa infaknya, sedekahnya. Dia berikan semua hartanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin seperti itu ya.